Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama M. Dias Akhira Ramadan, NIM 2020 604047, kelas Mazawa International Class, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dengan mata kuliah Sejarah dan Perkembangan Zakat, dosen pembimbing Zuul Fitriani Umari, MHI. Zakat di dunia Islam modern di Malaysia. Dari awal sejarah pelaksanaan zakat di Malaysia, pengelolaan zakat belum dikelola secara profesional. Maka potensi zakat di Malaysia belum terjaring secara signifikan. Dengan kemajuan ekonomi di Malaysia, ekonomi orang Melayu pun mulai mengalami kemajuan. Potensi zakat yang cukup baik untuk mengembangkan kemajuan ekonomi dapat dijadikan pemerintah untuk memperbaiki sistem pengelolaan zakat. Zakat dikelola secara profesional dengan memakai pola corporate governance. Konsep corporate governance menekan kepada pentingnya peran dan tanggung jawab pengurus dalam pengelolaan zakat dan juga untuk menumbuhkan integritas dan keyakinan masyarakat. Peran dan tanggung jawab pengurus adalah melaksanakan pengelola zakat secara ikhlas, bertanggung jawab, amanah, dan profesional, supaya tujuan organisasi dapat tercapai dan kepentingan masyarakat terhadap zakat dapat terpenuhi. Berikut ini ada dua lembaga zakat di Malaysia yang mengamalkan pola corporate governance. Ini pertama, Pusat Pungutan Zakat atau PPZ. PPZ di wilayah Persekutuan berdiri 27 Desember 1990. Sebagai lanjutan dari ide gagasan pembentukannya, sejak Mei 1989 munculnya gagasan pembentukan PPZ. Syawal Kaslam, Hasan Bahrom, amalan corporate governance dalam pengurusan institusi zakat di Malaysia. Dalam jurnal pengurusan Jauhar volume 1 nomor 2 halaman 53-65 dimotori oleh adanya keserahan masyarakat muslim tentang pengelolaan zakat yang tidak berkembang. Kelemahan institusi yang disebabkan oleh buruknya manajemen pengelolaan zakat, sehingga kinerja institusi pengelolaan zakat membuat muzaki mengalami kesulitan untuk membayar zakat. Berdasarkan realitas ini, pemerintah mengontak konsultan asing Coopers & Lybrand untuk mengajaki potensi zakat. Konsultan ini ditugaskan untuk mendesain struktur dan sistem organisasi, termasuk merancang model promosi dan kiat-kiat marketing guna peningkatan pendapatan zakat. Desain konsultan berorientasi pada usulan PPZ menjadi sebuah perusahaan murni atau korporat dengan penekanan pada cara kerja yang profesional. 81 PPZ yang menginduk pada Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan atau MAIWP di Kuala Lumpur pada awal berdirinya sampai 2019 dipimpin Datuk Haji Simad bin Si Ali atau CAO. PPZ resmi beroperasi tanggal Maret 1991 dan diresmikan oleh PM Mahathir Mohamad. Selain PPZ dan PHZH, ada 5 lembaga zakat swasta di Malaysia, yaitu Lembaga Zakat Selangor atau LZS, Pusat Urus Zakat atau PUZ di Pulau Pinang, Pusat Kutipan Zakat PKZ di Pahang, Pusat Zakat Negeri 9 PZNS, dan Pusat Zakat Melaka PZM. Di antara 7 lembaga itu, hanya 2 lembaga yang diberi tanggung jawab untuk mengelola zakat sepenuhnya, seperti memungut zakat dengan mendistribusikannya, yaitu Lembaga Zakat Selangor atau LZS dan Pusat Urus Zakat Pusat PUZ di Pulau Pinang. Sementara yang lain hanya bertugas memungut zakat saja. 81 Nur Hasanah. Zakat di Malaysia dalam perspektif ekonomi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, halaman 94
9466. Sementara yang mendistribusikannya adalah Baitul Amal Unit Zakat di negeri di bawah Majelis Agama Islam Negeri masing-masing. Di samping 7 lembaga zakat swasta di Malaysia, ada 7 lembaga zakat pemerintah yang dikelola langsung oleh Majelis Negeri. Adapun 7 negeri tersebut adalah: 1. Majelis Agama Islam Negeri Johor. 2. Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Perak. 3. Jabatan Zakat Negeri Kedah. 4. Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. 5. Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Kelatan. 6. Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Tengganu. 7. Tagabung Baitul Sarawak. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.